Oke, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami, yang masih sambil tiduran, mager, sambil nonton siaran kita. Jangan lupa juga ajak yang lain untuk gabung ya, yang belum nonton. Karena menarik sekali program-program kita. Kita bahas soal banyak hal, soal anak, soal organisasi, soal pemerintahan ya. Jadi untuk Anda yang ingin tahu informasi seputar Kabupaten Pekalongan, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, kembali ke narasumber kita. Ada Bapak Miftah Rizi dan juga Bapak Safrudin Hunan ya dari Forsema atau Forum Serasi Madani. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Miftah Rizi ya soal capaian yang ingin dituju gitu ya. Kita ke Bapak Safrudin Hunan. Beliau ketua manajer ya Pak? Ketua tim pelaksana. Ketua tim pelaksana dari Forum Serasi Madani iya, ya Pak ya? Betul sekali. Oke, berkaitan dengan pelaksanaan, namanya juga ketua tim pelaksana, pasti tahu nih soal yang ada di lapangan, termasuk program-program yang dilaksanakan gitu ya Pak ya? Oh iya, oke. Terima kasih Mbak Inek. Jadi kalau kita bicara tentang program, ya, memang di Serasi Madani ini kebetulan saya yang dituakan sebagai ketua tim pelaksana. Ada beberapa program-program yang memang ini menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Nah, program ini berdasarkan beberapa hal. Yang pertama itu Perda nomor 2 tahun 2020. Jadi Perda nomor 2 tahun 2020 itu berbicara tentang permasalahan penyandang disabilitas. Nah, kemudian kami korelasikan dengan visi dan misi Bupati kita Kabupaten Pekalongan bahwa beliau pada saat mencalonkan sebagai Bupati ini mengusung program yang cukup fundamental. Di antaranya adalah pertama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan juga sarpas. Nah, kami memilih program yang sangat terkait dengan bidang kesehatan. Nah, apa yang ingin kami perjuangkan adalah tentang pelayanan kesehatan di masyarakat pada umumnya dan khususnya adalah disabilitas. Nah, pada saat kami melaksanakan program ini, ternyata pelayanan puskesmas yang ada di Kabupaten Pekalongan yang jumlahnya 27 ini ternyata belum begitu maksimal. Bukan berarti tidak baik, sudah baik, tapi kurang maksimal. Nah, sejalan dengan itu kami tengok ternyata ada Perda nomor 2 tahun 2020. Nah, ini menarik sekali. Yang pelayanan umum aja belum begitu maksimal, apalagi yang penyandang disabilitas. Nah, sehingga fokus kita ini membuat satu program piloting dan modeling untuk 2 puskesmas. Yaitu Puskesmas Kedung Muni 1 dan Puskesmas Karanganyar, yang ini kami tentukan berdasarkan kesepakatan bersama OPD yang ada di Kabupaten Pekalongan. Yaitu ada dinas kesehatan, dinas sosial, ada pemerintahan Bapeda, semuanya sepakat untuk menentukan lokasi yang akan kita gunakan. Ini adalah Puskesmas Karanganyar dan Puskesmas Kedung Muni 1. Nah, sejalan dengan itu akhirnya kami melaksanakan program ini. Kami mengadakan survei ke 2 puskesmas itu. Gimana sih pelaksanaan pelaksanaan kesehatan di puskesmas khususnya untuk yang penyandang disabilitas. Karena perlu saya sampaikan di sini bahwa penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Pekalongan jumlahnya sekitar 6.500. Itu data kami dapatkan dari Dinas Sosial. Sehingga dari data itu yang tersebar ke Kabupaten Pekalongan dengan 27 puskesmas, tidaklah mungkin kalau program ini akan kami laksanakan secara menyeluruh, sehingga kami ambil sampel. Nah, sampel itulah yang kami jadikan piloting modeling, yaitu Puskesmas Kedung Muni dan Puskesmas Karanganyar. Kenapa dipilih puskesmas itu Pak? Nah, kenapa kami memilih? Nah, ini menarik sekali. Karena apa? Karena dari 2 puskesmas itu ternyata banyak para penyandang disabilitas yang berobat ke situ, periksa ke daerah itu. Itu sudah survei berarti ya? Nah, kami sudah survei. Kedua, dan di Puskesmas Karanganyar ini, di depannya itu nanti akan ada sekolah inklusi. Sudah ada. Sudah ada sekarang. Pada saat kami mahasiswa belum, sekarang sudah ada. Nah, ini hari menyungkung ya. Jadi ada hubungan yang simbiosis mutualistik. Nah, kemudian untuk melangkah seperti itu, apa upaya yang kita lakukan? Nah, kita menelaah tentang perda itu. Ternyata perda itu belum bisa dilaksanakan dengan maksimal karena belum ada peraturan bupatinya. Wah, ini. Jadi ada aturannya tapi pelaksanaan belum ada. Ya bagaimana bisa berjalan? Nah, sehingga kami mengadakan advokasi. Kami mengadakan pertemuan-pertemuan koordinasi dengan beberapa dinas terkait atau OPD yang terkait, khususnya sebagai leading sektor adalah dinas kesehatan.
Sehingga beberapa pertemuan, rapat, koordinasi, survei dan segala macamnya, akhirnya dari pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam kesempatan juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada Dinas Kesehatan. Ternyata sekarang ini alhamdulillah sudah ada surat edaran dari Dinas Kesehatan kepada puskesmas-puskesmas dengan nomor 499 garing 48 tahun 2022 tanggal 24 Februari 2022. Belum lama ini Pak. Jadi ini sebagai jawaban. Ini menunjukkan political will dari pemerintah dalam merespon kami dari Forsema ini. Sehingga ini hal yang cukup mengembirakan bagi kami. Artinya perjuangan kami ini sudah separuh, sudah bisa katakan hasil. Ada hasilnya. Nah, sekarang ini sedang kami perjuangkan adalah untuk Pergub. Nah, kalau ini Pergub nanti muncul, ditandatangani oleh dikeluarkan oleh Bupati, nah berarti payung hukumnya sudah lengkap. Nah, upaya-upaya yang kami lakukan, karena kami ini juga awam dalam hal produk hukum, kami ini mengundang beberapa narasumber untuk kami ini diajarkan apa sih, gimana caranya musim Pergub, apa yang dibutuhkan. Nah, akhirnya kami bekerjasama dengan salah satu organisasi yaitu dari Papiro, kami diadakan pembekalan atau belajar bersama. Akhirnya kami alhamdulillah draft untuk Pergub sudah selesai. Tinggal tunggu waktu untuk kami serahkan kepada pemerintah daerah kabupaten untuk di follow up. Karena apa? Kalau sudah jadi draft ini, kami serahkan sudah, itu wewenangnya dari eksekutif, wewenang dari bupati, wewenang dari OPD, kami sudah nggak bisa masuk lagi. Tapi kami hanya berharap mudah-mudahan nanti revisinya tidak begitu banyak. Karena kami sudah berdasarkan survei di lapangan dan juga melihat beberapa kondisi-kondisi di daerah-daerah yang lain yang kebetulan sudah mempunyai puskesmas yang ramah disabilitas. Gitu Mbak Ina. Harapannya semua puskesmas yang ada di Kabupaten Pekalongan ramah disabilitas. Iya, nantinya seperti itu. Jadi ini piloting modelnya 2 puskesmas dulu. Nanti kalau jadi ini berarti replika, ya nanti akan seluruh puskesmas di Kabupaten Pekalongan akan bisa melaksanakan program itu. Karena sudah ada SK Dinkesnya dan juga sudah ada Permenkes 43 tahun 2019. Wah, ini luar biasa lagi. Jadi SE Permenkes 43 2019 ini mengamanatkan bahwa pembangunan yang ada di Kabupaten Pekalongan dalam bidang puskesmas harus sudah berindikasi menuju kepada ramah disabilitas. Oke. Betul. Memprioritaskan ya. Ya. Oke, karena mereka juga patut diperjuangkan hak-hak mereka. Mungkin selama ini termarginalkan. Iya, Nah, ini tugas betul. dan tanggung jawab kita semua sebenarnya, tidak hanya Forsema ya, Iya, Pak ya. iya. Nah, untuk kegiatan saat ini, Mas Miftarizi, apa sih yang dilakukan oleh Forsema dalam memperjuangkan hak para teman-teman disabilitas? Ya, seperti kemarin kita laksanakan ya, Pak Haji ya, kita ikut dalam forum Musrembang. Itu salah satu bentuk advokasi kita mengawal dari aspirasi yang kita tampung dari beberapa hal dasar yang sudah kita dapatkan. Di antaranya adalah survei umur balik yang sudah kita laksanakan, survei pengaduan yang memang untuk dari respondennya adalah para disabilitas di 2 puskesmas tadi, piloting modeling tersebut atau bisa kita sebut dengan puskesmas intervensi. Kemudian juga beberapa aspirasi dari paguyuban yang kita inisiasi dari forum Serasi Madani, di antaranya adalah paguyuban Budi Waluyo di Karanganyar, kemudian juga paguyuban Gemanusa di Gemuni. Jadi memang berawal dari Musrembang Kecamatan, aspirasi tersebut kita sampaikan untuk kebutuhan-kebutuhan sarana dan prasarana di puskesmas. Kemudian kita dari dua kecamatan hasil aspirasi tersebut kita bawa, kita sampaikan di Musrembang kemarin ya. Kebetulan Pak Haji juga hadir. Oke. Nah, kembali ke Pak Safruddin soal perjuangan teman-teman dari Forsema ini untuk memperjuangkan hak-hak teman-teman disabilitas pasti tidak mulus ya Pak ya, ada halangan-halangan, rintangan dan kendala PR saat ini Pak yang tengah dirasakan oleh teman-teman Forsema sendiri seperti apa? Iya, oke. Jadi memang perjuangan ini membutuhkan waktu yang panjang. Ya. Kalau istilah dalam bidang pendidikan itu the long term education. Nah, sehingga kami untuk mempercepat hasil advokasi kita dalam hal ini kolaboratif governance.
Jadi ada 3 pilar yang ini harus kita satukan, kita padukan, dan kalau ini sudah bisa kita satukan, insya Allah tidak ada persoalan yang tidak bisa terselesaikan. Nah, 3 pilar itu ibaratnya itu begini. Jadi gambar segitiga itu Mbak. Segitiga itu yang paling posisi di atas itu adalah posisi government, yaitu pemerintah. Nah, sebelah kirinya ini, segitiga sebelah kiri adalah dari swasta, yaitu di antaranya masyarakat dan kami yang kebetulan bergerak dalam bidang forsema ini. Nah, di sebelah kanannya ini adalah private sektor, yaitu BUMN, BUMN, perusahaan-perusahaan swasta yang peduli dengan kondisi kesehatan, itu kami adakan lobby, yaitu dengan kita memanfaatkan CSR-nya, Corporate Social Responsibility, yang itu memang menjadi kewajiban BUMN perusahaan bahwa 5% dari profit harus kembali kepada masyarakat. Alhamdulillah, dari upaya itu kami mengadakan lobby, pendekatan-pendekatan, mengadakan personal approach. Alhamdulillah 2 lembaga yang cukup besar dalam bidang ini sudah bisa nyengkuyung dengan program kita. Di antaranya adalah BRI. BRI begitu ketuk ke sana. Dari BRI memberikan bantuan kepada 2 puskesmas. Yaitu bentuknya apa? Alat yang dibutuhkan untuk disabilitas. Kursi roda, kerek, terus tongkat. Dan semuanya ini adalah tidak kami yang menerima, langsung disalurkan kepada 2 puskesmas. Dalam kurun waktu 2 bulan. Ya, tidak terlalu lama. Akhirnya kami sampaikan langsung dari pimpinan BRI-nya kami antar ke Puskesmas Karanganyar dan Puskesmas Kedunguni. Nah, yang baru-baru saja ini kami mendapatkan alokasi bantuan dari Kospin Jasa. Ya. Kospin Jasa bentuknya apa? Untuk peningkatan SDM. Jadi kalau yang dari BRI itu untuk fisiknya, tapi untuk peningkatan SDM-nya dari tata kelola yang sudah kita laksanakan itu. Nah, oleh karena itu kolaboratif governance ini menjadi hal yang sangat fundamental sekali untuk menyongsong program ini. Banyak rintangan, banyak halangan, tapi kalau ini sudah nyengkuyung di satu kekuatan, tidak ada hal yang tidak bisa selesaikan. Iya. Itu Mbak Ain. Oke. Ya, memang butuh kerjasama semua pihak gitu Iya, ya Pak betul. ya, termasuk masyarakat. Nah, saya ke Mas Miftah Rizi nih. Peran masyarakat sendiri untuk mensukseskan apa yang dicita-citakan oleh Forsma ini apa sih? Ya, baik. Pertanyaan sangat bagus. Dari situ peran keterlibatan dari masyarakat sangat kita butuhkan. Di antaranya adalah ketika kita menginisiasi dari Forsma sendiri untuk pembentukan forum stakeholder atau paguyuban di forum warga di 2 kecamatan tersebut. Di antaranya di situ terdapat organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, kemudian juga ada privat sektornya juga. Ada beberapa perwakilan dari pengusaha dan juga di sekitar kecamatan tersebut, dan juga stakeholder ya, terutama itu ada Pak Camat, ada Pak Lurah juga, kalau di Karanganyar ada Ketua Paguyuban Kepala Desa, itu juga masuk. Jadi dari situ kita melibatkan mereka untuk benar-benar memberikan peran aktifnya, termasuk adalah ketika kita mengadakan survei pengaduan, yang salah satu enumeratornya atau yang mensurvei itu adalah dari kalangan disabilitas. Jadi kita juga membawa pesan-pesan GESI ya, artinya semuanya bisa kita libatkan, di mana GESI itu gender equality, social inclusion. Jadi semuanya dari kalangan masyarakat apapun bisa bergabung dan dapat memberikan aspirasi. Demikian. Oke, jadi semuanya bisa berpartisipasi gitu ya, Iya, dan juga ada wadahnya. Sudah ada wadahnya. Nah, ini gimana nih untuk masyarakat mungkin yang baru nonton ya, teman-teman di RS, apa sih yang bisa aku lakukan dan kemana mungkin bisa dijamin? Sekretariatnya di mana? Mungkin juga mereka ingin memberikan masukan, aspirasi, kritik, saran misalkan. Oke. Gimana nih, Mas Ferdi? Mas Baik. Miftah lagi nih, Mas Ferdi lagi. Ya, untuk sekretariat bersama kita itu di Jalan Karangdowo nomor 9, Kedunguni ya, atau dekat lapangan Gemuk di sana. Atau biasa kita sebut di kompleks gedung PCNU, karena memang masih satu bersama dengan gedung kantor Muslimat, forum serasi ini. Dan harapannya kalau ingin berpartisipasi, kita tentunya ingin kita mengajak semuanya kepada seluruh komponen masyarakat, terutama kepada organisasi masyarakat yang mempunyai basis massa ya, bahwa
kita itu penting untuk memberikan dan juga memenuhi hak-hak pemenuhan kepada penyandang disabilitas, karena mereka adalah saudara-saudara kita, mereka mempunyai hak yang sama, dan mereka adalah tidak ada makhluk yang yang kekurangan, semuanya diciptakan mempunyai kelebihan, termasuk dari penyandang disabilitas tersendiri. Dari tambahan. Monggo yang ditambahkan Pak. Oke, jadi partisipasi masyarakat memang sangat kami harapkan ya. Ya terbukti anggota Posema kita itu kan tidak hanya dari kalangan masyarakat tentu semuanya ya, dari kalangan perguruan tinggi juga itu ada Unikal, ada UMPP, dari kalangan media, dari kalangan ormas keagamaan, ada muslimatnya, terus ada Rifaiyahnya, ya, Muhammadiyah. Jadi kami open, silakan. Karena ini kepentingan untuk apa? Bersama, ya? Membantu kepentingan bersama agar penyandang disabilitas mendapatkan haknya. Hanya itu. Ini kami hanya baru bicara di bidang kesehatan, belum nanti bidang pendidikan. Ya. Jadi ini kami fokus kami yang pertama ini agar puskesmas manakala ada penyandang disabilitas yang berobat itu ya mohon diprioritaskan. Jangan antriannya sama dengan yang tidak disabilitas dikasih sekali. Oleh karena itu satu hal yang perlu kami sampaikan lagi adalah bahwa kami masih ingin memperjuangkan agar para penyandang disabilitas itu mempunyai kartu identitas. Ya, karena kalau dia sudah punya kartu identitas ini artinya itu dimanapun bisa ditunjukkan, oh dia penyandang, perlu diprioritaskan. Ya. Tidak terlalu rumit. Karena apa? Mohon maaf, sekarang ini ada beberapa disabilitas karena enggan untuk ke puskesmas, dia karena berobatnya di bidan. Ya. Padahal kan belum tentu benar menguasai permasalahan itu. Nah, kendala yang sangat-sangat sedang kami persiapkan lagi adalah belum ada tenaga yang paham tentang bahasa isyarat. Jadi kalau ada disabilitas mulai nggak mau bicara, tidak bisa bicara, dia pakai isyarat, puskesmas nggak bisa melayani. Menghandle ya. Menghandle, belum ada huruf braille misalnya ya. Jadi ini ya tentunya mendapat skala prioritas dari kami ya. Jadi kami yang pokok-pokok dulu, baru nanti setelah itu kita lengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di bidang stabilitas itu sendiri, Mbak Yeni. Iya, karena mereka punya hak yang sama dengan yang lain ya, Iya, tidak ada perbedaan dan diskriminasi. Terima kasih sudah mampir Bapak Oke. Safruddin dan juga Mas Miftah. Ya. Iya, ditunggu lagi ya di Iya. kesempatan yang akan datang. Oke. Saya jadi ingat sesuatu nih, kata mutiara yang pernah saya baca, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Iya. Semoga ini bisa, apa yang dilakukan selama ini dan ke depan bisa bermanfaat dan memperjuangkan lagi-lagi hak-hak mereka, teman-teman disabilitas. Khairun nas anfa'uhum linnas itu. Kalau nggak salah itu. Oke, terima kasih Bapak. Dan saya Yuni Zarana serta Forum Serasi Madani pamit undur diri dari channel RKS TV. Tapi jangan lupa kita masih punya siaran lainnya yang bisa Anda tonton. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya biar Anda dapat notifikasi kalau ada video-video baru dari kita. Selamat berakhir pekan karena kita siarannya ini kebetulan akhir pekan ya Bapak. Ya. Tetap semangat, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.